Selamat sore kepada Ibu Lia dan teman-teman. Nama saya Jeffrey Putar-Putar dari kelas 11 PMI 4 akan menjelaskan materi kimia tentang hasil kelarutan atau KSP. Langsung saja kita mulai. Yang pertama harus diketahui ada kelarutan atau solubility atau S. Kelarutan adalah jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut pada suhu tertentu. Nah, maksudnya adalah misalnya kelarutan atau S AgCl adalah 36 gram per 100 mili. Artinya dalam 100 mili air maksimal 36 gram AgCl yang dapat larut. Jika lebih dari situ maka AgCl akan membentuk endapan. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi nilai kelarutan suatu senyawa. Yang pertama adalah suhu. Semakin tinggi suhunya maka partikel-partikel akan bergerak lebih cepat sehingga partikel-partikel akan mudah melepas menjadi ion. Akan lebih mudah bertabrakan sehingga akan lebih mudah larut. Lalu yang kedua ada jenis larutan. Senyawa polar akan lebih mudah larut dengan polar dan sebaliknya. Senyawa non-polar akan lebih mudah larut dengan non-polar. Senyawa polar dan non-polar umumnya tidak bisa larut. Contohnya air dan minyak. Nah, terdapat 3 jenis larutan, yaitu larutan jenuh, yaitu kondisi di mana masa suatu zat terlarut kurang dari nilai kelarutannya. Misalnya kelarutan AgCl adalah 36 gram per 100 ml air, tapi yang ditambahkan hanya 34 gram, sehingga masih bisa ditambahkan lagi 2 gram AgCl ke dalam air tersebut hingga larutan tersebut tepat jenuh. Nah, apa itu tepat jenuh? Tepat jenuh adalah kondisi di mana M massa zat terlarut sama dengan nilai kelarutan pada suatu larutan. Sehingga jika ditambahkan lagi, maka akan terjadi endapan yang dimana jika terjadi endapan larutan tersebut disebut dengan lewat jenuh. Lewat jenuh adalah massa zat terlarut lebih besar daripada nilai kelarutannya. Next, kita bahas hasil kali kelarutan. Hasil kelarutan adalah hasil kali konsentrasi produk hasil ionisasi suatu garam. Nah, di sini kita lihat garam AXBY diionisasi menjadi XAY plus ditambah YBX minus. Nah, tetapan hasil kelarutannya adalah hasil kali dari konsentrasi AY plus pangkat X, di mana X ini adalah koefisien dari ion A dan dikalikan konsentrasi dari ion BX minus yang dipangkatkan dengan koefisiennya. Kita ambil contoh garam AgCl yang dimana jika kita ionisasi yang merupakan reaksi irreversibel karena ion-ionnya akan dapat kembali lagi menjadi suatu garam AgCl kembali. AgCl jika diionisasi menjadi Ag plus ditambah Cl minus, sehingga rumus KSP-nya adalah konsentrasi dari ion Ag plus dipangkatkan koefisiennya, yang dimana kebetulan koefisiennya adalah 1 sehingga tidak bisa kita tulis, dikali konsentrasi ion Cl minus. Nah, inilah rumusnya KSP dari AgCl. Dan tentu ini pada suhu tertentu, misalnya suhunya adalah 25 derajat. Nilai KSP akan berubah jika suhunya berubah. Jika tidak, maka nilai KSP akan selalu tetap. Nah, sehingga dari sini kita bisa ambil bahwa rumus KSP pada suatu senyawa dapat berubah-ubah tergantung koefisien yang ada. Nah, sekarang kita membahas hubungan antara kelarutan dan KSP. Misalkan kita mempunyai senyawa AgCl, kita ionisasi menjadi Ag plus dan ditambah Cl minus. Nah, kita tahu bahwa konsentrasi AgCl adalah S. Kita misalkan konsentrasi AgCl adalah S gram per mol
kita misalkan konsentrasi AgCl adalah S atau solubility yang dapat dinyatakan dalam mol per liter. Karena koefisiennya 1, sehingga begitu pula dengan konsentrasi Ag+ adalah S dan Cl- adalah S. Nah, kita tahu bahwa rumus KSP adalah hasil kali dari konsentrasi produk hasil ionisasi, sehingga rumus KSP-nya adalah S kuadrat. Nah, kita ambil contoh lain. Misalkan PB OH 2 kali. Kita ionisasikan menjadi PB 2+ ditambah OH- 2OH-. Nah, misalkan konsentrasinya PbOH 2 kali adalah S mol per liter, maka Pb2+ adalah S dan OH- adalah 2S sesuai dengan perbandingan koefisien. Sehingga rumus KSP-nya adalah S dikali 2S kuadrat. Karena koefisien dari OH- adalah 2. Sehingga rumus KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Kita bisa meramalkan endapan dengan menggunakan nilai QSP. QSP adalah nilai hasil kali ionisasi produk ionisasi yang sudah diketahui. Misalkan kita mengetahui bahwa konsentrasi Ag+ sama dengan konsentrasi Cl- adalah 10 pangkat minus 2M. Maka seperti yang sudah kita buat, rumus QSP-nya adalah S kuadrat. Maka nilai QSP-nya adalah 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. 10 pangkat minus 4. Lalu jika diketahui pada soal, maka inilah nilai QSP pada senyawa AgCl. Nah, jika diketahui pada soal suatu KSP adalah 10 pangkat minus 2, kita dapat meramalkan apa yang akan terjadi pada suatu larutan tersebut. Apakah akan mengendap, belum mengendap, atau tepat jenuh. Caranya seperti apa? Nilai QSP kurang dari KSP, maka larutannya belum jenuh, sehingga tidak ada endapan. Jika QSP sama dengan KSP, maka tepat jenuh. Tidak dapat lagi ditambahkan zat larut pada larutan tersebut. Jika QSP lebih dari KSP, maka lewat jenuh, maka terjadi endapan. Nah, kita akan membahas pengaruh ion senama terhadap nilai kelarutan. Jika HCl diionisasi menjadi H plus Cl minus dan AgC, lalu HCl ini ditambahkan ke larutan AgCl yang diionisasi yang kita ionisasi menjadi Ag plus Cl minus, kita peroleh bahwa terdapat ion senama yaitu Cl minus. Nah, sesuai dengan hukum kesetimbangan, jika karena adanya senyawa yang ion yang senama, sehingga Cl minus akan bertambah masanya. Sehingga dengan hukum kesetimbangan, jika produk bertambah, kesetimbangan akan bergerak ke arah kiri. Untuk mencapai kesetimbangan, AgCl harus bertambah. Sehingga Cl minus akan jumlah AgCl akan yang mengendap akan bertambah karena ionnya senama, jadi lebih banyak. Jadi kesimpulannya, jika ada ion senama, maka kelarutannya akan berkurang karena masanya akan lebih mudah larut karena lebih banyak. Lalu kita bahas pengaruh pH terhadap nilai. Jika pH, nah yang pertama ada basa sukar larut dan garam dari asam dan sukar larut. Yang pertama kita bahas dulu basa sukar larut. Yang pertama, jika pH dinaikkan. Jika pH dinaikkan, maka itu artinya OH- bertambah. Jika OH- bertambah, kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri, sehingga menyebabkan massa dari MOH juga bertambah, sehingga kelarutan akan lebih kecil atau lebih mudah larut.
Kebalikannya, jika pH berkurang, itu artinya OH- akan berkurang. Itu artinya kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan untuk menyeimbangkan kesetimbangan, sehingga OH- akan lebih banyak, maka MOH basa MOH akan berkurang juga, sehingga kelarutan akan lebih besar. Nah, kita masuk ke soal pertama. Yang pertama, kenapa saya memilih soal ini? Karena soal ini saya tidak bisa mengerjakan di PT dan saya tidak bisa mengerjakannya di remet, sehingga saya memilih soal ini yang menandakan bahwa saya sudah paham. Yang pertama, larutan jenuh ROH2 kali memiliki pH yang sama dengan campuran 50 ml CH3COH 0,2 m dan 50 ml CaOH2 kali 0,1 m. Jika dalam 1 liter larutan jenuhnya terdapat 0,45 mg ROH2 kali dan di dalam inti atom R terdapat 32 neutron, maka logam R dalam SPU terletak pada titik-titik. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuat reaksi AMRS dari CH3COOH ditambah CaOH 2 kali, yang dimana hasilnya adalah CH3COO 2 kali karena akan berpasangan dengan Ca2+ ditambah 2H2O. Maka di sini CH3COH koefisien adalah 2 MRS. Nah, dari soal kita ketahui 50 ml CH3COH 0,2 m, maka kita dapat molnya adalah 50 dikali 0,2 yaitu 10 mmol. Lalu untuk CaOH2 dengan volume 50 ml dan molaritas 0,1, kita dapat molnya adalah 50 dikali 0,15 mmol. Nah, di sini kita lihat bahwa 10 dibagi 2 5 dan 5 dibagi 1 5, sehingga keduanya habis. Maka kita peroleh banyaknya CH3COH 2 kali Ca yang dapat adalah 5 mmol juga dari perbandingan koefisien. Nah, kita peroleh di sini adalah reaksi hidrolisis, yang dimana jika kita cari OH- kita memerlukan basa konjugasi dari CH3COO 2 kali Ca, sehingga kita perlu ionisasi kembali CH3COO 2 kali Ca menjadi 2CH3COO- ditambah Ca2+. Di sini kita ketahui bahwa di sini molnya adalah 5 mmol, sehingga kita peroleh 2CH3COO adalah 2 dikali 5 10 mmol. Nah, kita peroleh itunya 10 mmol. Nah, terus kita cari nilai OH- dengan menggunakan rumus hidrolisis, yaitu KW, yaitu KW-nya adalah kita ketahui KW itu 10 pangkat minus 14 per Ka-nya 10 pangkat minus 5 dikali konsentrasi CH3COO- yang kita peroleh dengan membagi molnya 10 per volume totalnya itu 50 tambah 50 100, sehingga kita peroleh 10 pangkat minus 1. Hasilnya adalah akar dari 10 pangkat minus 5 10 pangkat minus 10 yaitu 10 pangkat minus 5. Maka kita peroleh TOH-nya adalah 10 pangkat ada 5, sehingga pH-nya adalah 14 kurang 5 9. Kita simpan dulu informasi ini. Nah, tadi kita peroleh bahwa OH-nya adalah 10 pangkat minus 5. Nah, kita masuk ke senyawa ROH2 kali. ROH2 kali bisa kita ionisasi menjadi R2+ ditambah 2OH-. Nah, karena pH-nya sama, sehingga konsentrasi OH-nya juga sama. Nah, ini 10 pangkat minus 5 dengan perbandingan koefisien, berarti konsentrasi ROH2 kalinya adalah 1/2, di mana 1/2 adalah 0,5 dikali 10 pangkat minus 5, atau kita bisa ubah menjadi
5 dikali 10 pangkat minus 6 M. Nah, kita bisa mencari MR-nya dari sini karena kita peroleh bahwa N atau mol sama dengan MR per M. M per MR. Kita ketahui molnya adalah, ini adalah mol. Molnya adalah 5 dikali 10 pangkat minus 6 dan masanya adalah 0,45 mg. Kita ketahui pada soal. Maka MR-nya adalah 45 dikali 10 pangkat minus ini miligram kita ubah menjadi 0,45 dikali 10 pangkat minus 3 gram. Maka di sini bisa kita tulis 45 dikali 10 pangkat minus 5 gram per 5 dikali 10 pangkat minus 6 mol. Sehingga ini habis, ini sisa minus 1, 45 bagi 59, minus 1 naik ke atas jadi 90 gram per mol. Maka kita peroleh MR-nya ada 90. Nah, kita ketahui bahwa apa? Kita peroleh MR-nya adalah 90. Nah, 90 ini adalah total gabungan dari ARR dan AROH 2 kali. Jadi bisa kita peroleh bahwa ARR ditambah AR-nya OH 2 kali, yaitu 2 kali 17, 34. Ya, bahkan ARR-nya adalah 90 kurang 34, yaitu 56. Nah, kita tahu bahwa AR adalah jumlah dari proton dan neutron, berarti 56 adalah jumlah dari proton dan neutron. Nah, pada soal diketahui bahwa neutronnya ada 32, sehingga protonnya itu 56 dikurang 32, 24. Nah, jumlah proton sama dengan jumlah elektron, berarti kita peroleh jumlah elektronnya adalah 24. Nah, dari jumlah elektron ini kita bisa peroleh konfigurasi elektron dengan ujian meteor kalau nggak salah namanya. Jadi kita buat dulu tabelnya 1s2 karena s-nya 24, karena elektronnya 24, maka kita ambil sampai 24, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ini udah 2, 2, 4, 10, 12, 18, 3D, 6. 2 tambah 24 tambah 6, 10 tambah 12, 18, 14. Nah, kita bisa menentukan periode dengan angka di depan, yaitu angka terakhir di depan itu periode ketiga, dan golongannya yaitu, nah, kita bisa memperoleh golongannya karena ini D, maka golongan 6 tambah 2, 8, karena ujungnya D itu 8B, sehingga terletak pada periode ketiga golongan 8B. Inilah hasilnya, yeay. Sekian penjelasan yang bisa saya lakukan. Thank you so much.